sudah berlaku. Jika suami paksa istri melakukan persetubuhan, itu termasuk pemerkosaan dan bisa dipenjara. Negara macam apa ini? Disuruh tegas ngurusin koruptor, malah tegas ngurusin selangkangan. Sekalian saja bikin pasal, jika istri maksa minta biaya hidup, itu termasuk pemerasan. Atau jika istri maksa nyuruh kerja ke suami, itu termasuk perbudakan. Bisa juga jika istri maksa minta semua gaji suami, itu termasuk perampokan. Maksud saya, ayolah, masih banyak hal lain yang jauh lebih penting. Kalaupun mau maksa ngurusin selangkangan, tuh urus perselingkuhan, tuh urus pencabulan, itu urus pelecehan. Apalagi yang dilakukan oknum-oknum kiai, urus tuh yang begituan. Bukan malah ngurusin selangkangan yang sudah jelas sah sebagai suami istri. Blok, transfer dulu lah. Indonesia dan Malaysia itu memang gak ada bedanya. Kecuali dari keuangan. Malaysia meroket, Indonesia merosot. Guru TK di Malaysia didenda karena cubit murid hingga lebam. Apa kan kataku? Kita itu sama. Di Indonesia juga banyak guru yang disalahkan. Tidak main-main, dendanya sampai 1.200 ringgit atau setara 5 juta rupiah. Kalau di Indonesia, itu dendanya setara 10 bulan gaji guru honorer. Lihat tanggapan orang Malaysia. Lebam ya, dulu aku kena sampai bengkak. Tapi tak memudaratkan, sampai sekarang aku hargai ciku. Kan sama. Saya juga dulu sampai copot gigi sebelah kiri, dihantam buku sama guru. Saya lapor orang tua, malah dihantam yang sebelah kanan. Tapi ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Karena zaman semakin berbeda, jadi cara mendidik pun juga harus berbeda. Kita semua tahu, resiko jadi guru bertambah, tapi gajinya nggak nambah-nambah. Transfer dulu lah. No viral, no justice. Kalian pernah lihat film ini? Polisi kerjanya nggak becus. Terus kaki gue gimana nih? Nah, ternyata ini bukan hanya terjadi di film-film saja. Baru-baru ini pemuda di Indramayu dipaksa ngaku membun-bun sampai kakinya dipatahkan. Ini menurut pengakuannya. Aku kenapa, Rin? Suruh pengakuan membunuh. Siapa yang matain, Rin? Yang matain siapa, Rin? Kepolisian, Pak. Negara macam apa ini? Kok penegak hukumnya melanggar hukum? Terlepas dari dia pelakunya atau bukan, tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Karena itu akan membuat pengakuannya jadi tidak sah. Karena dilandasi ancaman, tekanan, paksaan, bahkan siksaan. Apalagi kalau ternyata dia bukan pelakunya. Terus kakinya gimana? Mampu lo ganti, anjing. Polisi goblok. Ini parah sih ini. Lomba cerdas cermat MPR, peserta sudah menjawab benar, tapi juri malah menyalahkan. Dan terkesan nggak mau dikritik. Nih, lihat videonya. Dengarkan saat grup C menjawab, tapi poinnya malah dikurangi. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Dan ini jawaban grup B yang dapat poin 10. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Saya ulang berkali-kali, jawabannya tetap sama. Ini jelas jurinya kagak kompeten. Jangan sampai besok atau lusa jurinya klarifikasi. Maaf, saat itu kuping kami tersumbat megalodon. Para juri menekankan artikulasi peserta saat menjawab. Tapi mereka lupa membuka telinga. Kocak. Kita ulang sekali lagi ya, biar jelas. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 7 juta lebih warga Indonesia nganggur. Wamenaker minta generasi muda ciptakan lapangan kerja baru. Setuju. Jangan hanya menagih 19 juta lapangan kerja. Betul nggak, Pak? Bismillah. Semoga beneran ada transferan masuk kali ini. Kita jadi generasi muda itu harus cerdas.
Lihat dong saya. Usia muda sudah jadi CEO. Berkat apa coba? Ya jelas berkat ngayal. Loh. Maksud saya berkat kerja keras. Jadi anak muda itu harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jangan hanya bergantung kepada negara. Apalagi sekarang zamannya digital. Kalian bisa jualan online. Kalian bisa live joget. Oke gas. Transfer dulu buat beli kompor gas. Loh. Pokoknya sekarang banyak cara untuk menghasilkan uang. Betul nggak Pak Menteri? Transfer dulu lah.